Halo semuanya, Kyonghi semuanya. Jangan kira saya dapat angpau banyak. Enggak, saya cuma dapat satu angpau ya. Biasanya bisa 10 lebih, 15. Cuman ya udah karena corona kita harus menjaga jarak dengan semua orang. Jadi saya cuma bisa kasih tahu Kyonghi dan saya kasih berita aja yang banyak. So, jangan lupa follow The Legit Gadgets untuk berita lebih update setiap harinya. Dan jangan lupa follow Instagram pribadi gue di @jordileonardo_o2. Kita langsung mulai dari berita pertama dari Telegram yang baru aja mendapatkan posisi nomor 1 non-gaming app seluruh dunia di Januari 2021. Jadi congrats untuk Telegram dan tentu saja congrats karena ini adalah bantuan dari Mas WhatsApp ya. Jadi good for Telegram. Moving on, kita bisa ngomongin dari WhatsApp sendiri. Dia itu ada sebuah fitur baru di mana ini ada dari WA Beta Info. Dimana sebelum kalian mengirim sebuah video, kalian tuh punya pilihan untuk nge-mute videonya. Jadi ini untuk menghindari video-video prank seperti video yang awalnya bagus-bagus belakangnya mengeluarkan desahan. Biasanya seperti itu kalau di video WhatsApp. Atau kalian mau kirim video tapi di-mute jadi suruh orang bayar lebih buat nge-unlock audionya. Ketiga, kita ngomongin dari Instagram sendiri yang memberikan beberapa announcement. Lebih tepatnya tips and trick buat kreator dari Reels. Reels itu semacam lawannya TikTok, jadi vertical video. Nah, dia menyatakan dia akan lebih sedikit mempromosikan video yang punya watermarknya, which is TikTok. Karena banyak pengguna TikTok yang upload kembali video TikTok mereka ke Reels demi mendapatkan exposure lebih. Jadi, beware. Kalau kalian pakai, gue nggak tahu sih ada yang pakai Reels nggak sih di antara kalian, karena gue tuh nggak pernah pakai Reels sama sekali. Moving on, kita ngomongin Facebook yang masih satu grup dengan WhatsApp dan Instagram, di mana Facebook dikabarkan akan membuat smartwatch mereka sendiri, di mana Facebook ini smartwatch-nya itu bakal fokus ke message, health dan fitness. Jadi kita belum tahu kapan rilisnya, cuman Facebook sepertinya akan mulai membangun ekosistem dia sendiri dengan adanya kemarin juga mengajak Ray-Ban untuk kerjasama untuk smart glasses dia. Jadi tunggu aja, mungkin dalam waktu dekat kita bisa melihat smartwatch dari Facebook. Nah, selanjutnya adalah buat kalian yang pengguna BlackBerry mungkin ingin sedikit bernostalgia dengan BlackBerry. BlackBerry dikabarkan akan merilis smartphone baru dengan trademarknya yaitu physical keyboard yang gue rasa sampai sekarang juga orang tidak perlu lagi, tapi Facebook si BlackBerry berasa kayak itu trademark kita jadi kita bikin aja terus sampai enak orang-orang, ya kurang lebih seperti itu. Tapi untuk yang hardware terbaru ini dia bakal support 5G dan bakal di 2021, cuma belum ada tanggal rilis sama sekali. Gue nggak tahu, BlackBerry masih mencoba untuk siapa untuk ngebeli barang ini, tapi kita lihat aja nanti, mungkin akan menjadi suatu hal yang menarik untuk dibahas, bukan buat dibeli. Moving on, kita bahas dari Galaxy Tab S8. Jadi kita tahu kalau Galaxy Tab S7 sendiri itu sudah 1,5 tahun dan belum ada kabar mengenai Galaxy Tab S8. Tapi sebuah listing di Samsung Ireland atau Irlandia itu memperlihatkan ada Galaxy Tab S8 Enterprise Edition. Jadi ini adalah semacam versi yang bisa bilang lebih murah dengan tidak update. Yang kayak update itu nggak mungkin lebih update dibandingkan Galaxy Tab untuk Retail Edition. Dan dia support storage sampai 1 TB untuk micro SD card. Kita nggak usah ngeliat Enterprise Edition-nya, tapi kita ngeliat aja mungkin dalam waktu dekat Samsung mungkin akan ngerilis Galaxy Tab S8 terbaru mereka. Jadi Samsung, aku mau tablet baru. Dah, belak-belakan aku ngomongnya. Makasih Samsung. Ditunggu kontaknya. Moving on, kita ngomongin dari Samsung Galaxy S21 FE atau Fan Edition. Dimana kalian tahu sendiri Galaxy S20 FE merupakan salah satu smartphone yang cukup menarik di tahun 2020 kemarin. Jadi sebuah listing terbaru sebenarnya memperlihatkan kalau akan ada Galaxy S21 FE yang kita bacakan dulu beberapa spesifikasinya karena cukup panjang. Jadi dia itu ada dia itu pakai model number ini bukan Galaxy S21 FE, ini Xiaomi. Dia itu menggunakan model number SMG990B dan harusnya menggunakan Snapdragon 828 sama seperti abang-abangnya, dan harusnya pakai layar AMOLED yang Full HD Plus dengan, kita nggak tahu harusnya dengan 120 Hz, dan harusnya menghilangkan juga salah satu fitur yang cukup dikecam yaitu tidak adanya support untuk micro SD. Jadi kalau kalian mau sebuah Galaxy S21 yang jauh lebih terjangkau, mungkin Galaxy S21 FE patut kalian tunggu dan menjadi salah satu wishlist kalian untuk di tahun 2021 ini. Kalau Galaxy S21 terlalu mahal, gue kayak selama desain kameranya masih sama mungkin akan tertarik dengan smartphone ini, tapi kita lihat aja nanti. Nah, moving on, kita bisa ngebahas dari Galaxy A52. Jadi harusnya dalam waktu dekat untuk mid-range-nya Samsung tuh bakal ngerilis 3. A52 4G, A52 yang 5G, dan juga A72. Dimana yang menarik di sini adalah salah satu dari A52 itu bakal support 120 Hz. Jadi kita akan melihat mid-range akan mulai mendapatkan layar 120 Hz yang kayaknya udah ada yang lain sih, cuman
Samsung yang pertama, kalau yang lain gue nggak tahu. Tapi ini mungkin akan ngebuka brand-brand lain untuk ngelakuin hal yang sama. Next kita berpindah ke Xiaomi. Kemarin ada masalah Mi Mix 4 yang kabar-kabarnya akan dirilis kembali dan ini sebenarnya sudah dikonfirmasi oleh Xiaomi sendiri kalau Mi Mix 4 dan juga Mi Pad 5 itu akan dirilis dalam waktu dekat. Gue lupa apakah minggu lalu tuh gue udah ngebahas berita ini. Setahu gue cuma ngebahas teaser karena minggu lalu tuh berita cukup telat. Jadi untuk kali ini ya sudah dikonfirmasi. Dan juga ada render dari Mi Mix 4 yang dibuat oleh netizen dengan under display kamera. Cuman sayangnya render-render yang terlihat ciamik ini, kata Ice Universe itu, I wish this is true, which mean ini tidak benar, jadi harusnya kita tidak akan melihat desain Mi Mix 4 seperti itu. Mungkin masih terlalu awal untuk melihat desain, mungkin dalam waktu dekat kita akan melihat desain dari Mi Mix 4 sendiri. Nah, terus kita bisa ngebahas Mi 11 Ultra Leak, ini dari YouTuber Filipina, yang sudah di take down, berarti dia melanggar NDA mungkin, atau mungkin dia tidak sengaja mencet publish ke publik, which is sering dilakukan oleh beberapa tech-tuber kalau emang lagi halus dikit, termasuk saya. Dimana untuk Mi 11 Ultra ini mungkin kita bisa melihat banyak hal lah, kayak spesifikasi yang bagus banget dan segala macam. Cuman ada satu hal yang perlu difokusin, itu adalah bagian belakangnya. Karena bagian kameranya itu, text part-nya itu emang hampir 1/4 bagian atas dari smartphone itu dengan dua kamera yang cukup besar, dan yang menarik adalah satu subscreen display kecil yang bisa menampilkan home screen kalian, which is sebenarnya nggak dipakai untuk home screen kalian. Ini digunakan untuk menampilkan kamera, karena ini bisa digunakan untuk selfie. Atau mungkin kalian mau pakai ini untuk selingkuh, jadi kalian bisa tahu siapa yang lagi nelpon tanpa membalikkan smartphone kalian, cuma melihat begini. Bisa juga, tapi tentu aja ini dipakai untuk lebih ngelihat kalau mau selfie itu dapat gambaran kayak gimana, which is ini mungkin akan menjadi hal yang cukup mainstream di nanti 2021 atau mungkin 2022, di mana subscreen hal yang tidak perlu banyak research and development tapi akan membantu banyak untuk para user. Moving on, Xiaomi sendiri karena dari yang tadi leak itu si Ben Gaskin juga langsung bikin renderan untuk Mi 11 Ultra, jadi kamu mungkin bisa mendapatkan gambaran lebih jelas. Karena video yang tadi udah take down, cuma udah ada versi mirrornya, harusnya dimasukin juga Mas Satya. Nah, untuk Mi 11 sendiri ini dia baru aja membuat sebuah video promosi baru, kemarin habis rilis secara global, dimana kalau kemarin dia bikin naga, ya, kalau kata orang collab dengan MSI, kali ini dia bikin 4100 domino Mi 11, which is sangat satisfying untuk ditonton, tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Harusnya cuma body cangkang doang, harusnya nggak ada isinya karena itu cukup dihantam ya, jadi kalian bisa lihat dari videonya. Moving on, kita ngebahas dari Realme. Realme baru aja memperlihatkan Narzo 30, dimana untuk Narzo 30 ini seperti akan membawa desain baru dari Realme minta komunitas mereka untuk voting. Kira-kira desain box mana yang bakal dipilih? Ada 6 pilihan di sana, dimana mereka stay to the core yang pertama dengan ada angka di depan, cuma di sini berubah warna itu menjadi biru bukan kuning seperti Realme biasanya. Kalau dari orang-orang gue lihat banyak yang pilih nomor 5, tapi gue lebih memilih 1 karena itu udah menjadi sebuah konsistensi dari brand si Realme sendiri. Tapi terus kan ada Realme, smartphone Anda ada yang pilih. Nah, kalau ngomongin Realme Narzo sendiri, untuk Realme Narzo 30 ini sepertinya akan dirilis barengan dengan gaming gear. Gue nggak salah ngomong, jadi ada mousepad di sana dengan tulisan Narzo. Ada mouse yang mirip banget sama Logitech G502, which is one of the best mouse menurut gue. Dan ada satu lagi yang gue nggak tahu apa, kayak remote enggak, kayak voice rest juga kayaknya enggak, ada tombolnya juga gue nggak tahu ini apaan, jadi mungkin kan saya jawab sendiri ini apaan. Tapi ini sepertinya membawa langkah Realme sendiri untuk masuk ke dunia gaming laptop. Who knows, kita lihat aja nanti. Dan ngomongin TWS sendiri, Realme juga menggandeng Chainsmoker untuk ngebuat sebuah TWS baru yang harusnya ANC, karena di belakang situ ada tulis kayak noise off ya, Realme on atau terbaik Realme off, noise on atau apa. Dan the Chainsmoker tuh yang so baby turning dosa, ya pokoknya kalau lu orang 2-3 tahun lalu muter lagu YouTube, ujung-ujungnya bakal ke sana karena ads-nya itu sekenceng itu. Chainsmoker, keren. Oke, berpindah kita ke gaming smartphone. Blackshot 4 Lite, ini sub-brand dari Xiaomi, di mana Blackshot 4 Lite ini harusnya menggunakan layar LCD karena di situ terlihat masih ada fingerprint scanner di bagian kanan dan ada LR, ada volume button, jadi benar-benar full banget sebenarnya untuk side dari si Blackshot 4 Lite. Kenapa bisa dibilang 4 Lite? Karena di sini terlihat by design ini sangat-sangat minimalis, jadi nggak terlihat gaming smartphone sama sekali. Jadi kayak belakangnya itu cuman garis biru doang dan juga ada kamera, nggak kelihatan gaming smartphone sama sekali. Mungkin ini salah satu cara
gaming phone maker untuk masuk ke kalian, yang para kalian, yang mainstream. Nah, moving on ada ROG Phone 5, di mana ROG Phone 5 ini muncul lagi sertifikasi barunya dengan desain yang berbeda. Jadi kalau kemarin tuh ada Animatrix yang ada di Zephyrus G14, kali ini malah memperlihatkan desain yang sebenarnya awal banget diperlihatkan, di mana ada satu kotak yang bisa memperlihatkan semacam ada notifikasi kayak persegi panjang. Yang harusnya ini bakal menjadi ROG Phone 5 versi Strix atau mungkin lebih murah dibandingkan si Animatrix. Jadi harusnya ada dua varian. Dan dalam Geekbench sendiri kemarin untuk ROG Phone 5 itu baru aja memperlihatkan ada varian 16GB dengan ya skornya 1100-an sama 3300 something kalau gua nggak salah inget. Nah, moving on kita masuk ke Android 12 di mana ini tampilan UI-nya juga diperlihatkan. Jadi warnanya itu entah kenapa lebih ke coklat-coklat gitu kayak teal. Teal bukan sih, biasanya kayak bukan deh. Teal itu mah hijau ya. Pokoknya warnanya agak coklat-coklat kayak sen gitu. Mungkin balik lagi tergantung ke tema kalian karena mungkin tema akan menjadi salah satu hal yang dibahas di Android 12. Cuman yang menarik adalah ada widget yang kayak kontak gitu loh. Jadi kayak kalian bisa bikin widget kotak-kotak yang mungkin kontak orang-orang yang kalian sering hubungin dan grup-grup yang kalian sering hubungin. Jadi yang ada lagi sih, kalian bisa lihat aja kayak kurang lebih sama, tapi cukup fresh tampilannya, jadi cukup oke. Lanjut dari Google sendiri itu ada Google Search Dark Mode. Cuman ini kayak masih alpha beta test, jadi nggak semua orang dapat, tapi dalam waktu dekat ini bakal didapetin semua orang. Jadi Google Search itu bakal hitam dan tulisannya bakal tetap biru. Nah, ngomongin Google, ini dari Chrome khususnya di Apple, menarik karena untuk incognito sendiri sekarang kalau kalian tuh belum ngasih lihat Face ID, belum verifikasi muka kalian, itu bakal ngeblur. Jadi orang yang pakai smartphone kalian tidak tahu incognito kalian apa. Jadi incognito sudah secure, sudah private, makin private, which is a good thing. Mantap Google, saya suka cara Anda. Nah, terus dari Apple sendiri ada sebuah note dari North Dakota, Amerika ya harusnya, di mana dia minta untuk Apple tuh bikin alternatif App Store atau third party App Store, dan juga ada alternatif dari Apple Pay sendiri yang tentu saja langsung ditolak mentah-mentah oleh Apple karena privacy. Ya, pertama privacy, kedua dia nggak bisa kontrol aplikasi yang bakal masuk ke Apple, dan tentu aja kalau ini dia terima, negara-negara bagian lain pasti akan meminta. Jadi jangan harap itu terjadi. Next ada dari iOS 14.5. Kalau kemarin ada masalah kalian bisa buka Face ID dengan Apple Watch, terus kalian juga bisa apa sih namanya third party music app. Jadi kalau kalian sekarang kalau pakai Siri itu udah bisa pakai Spotify, YouTube Music dan lain-lain, nggak harus Apple Music. Sekarang yang terbaru adalah ada report crash. Jadi kalau kalian pakai Waze itu kalian bisa kasih tahu kayak di depan ada polisi, ada report crash. Cuman ini bisa minta si Siri untuk ngelakuin, yang harusnya diimplementasikan oleh brand-brand lain juga untuk masalah navigation. Nah, dari Apple sendiri juga ini yang paling menarik sebenarnya adalah clamshell foldable. Jadi clamshell foldable itu adalah salah satu form yang dipilih oleh Apple untuk dirilis sebagai foldable mereka. Jadi kemarin itu ada clamshell dan juga infolding kayak si Z Fold 2. Cuman dari John Prosser sendiri menyatakan yang paling berat majority-nya itu bakal di clamshell foldable. Dimana untuk clamshell foldable sendiri menariknya dia bakal hadir dengan berbagai warna. Jadi harusnya 5 warna kayak si AirPods Max atau kayak si iPad Air yang terakhir. Karena ini berarti kalau dia 5 warna kayak si iPhone 12 juga, ini berarti dia lebih ditujukan untuk ke pengguna-pengguna mainstream, bukan untuk yang pro yang warnanya itu lebih eksklusif kayak silver, gold, dan juga black. Which mean harusnya harganya tidak terlalu tinggi, tapi baik-baik lagi adalah foldable plus kombonya ini adalah Apple. Jadi mungkin agak berat untuk ngomong ini murah, tapi harusnya tidak setinggi yang kalian bayangkan. Jadi kalau kalian bayangkan foldable bakal 999, ya ini bisa lah di 7999. Ya. Terus ngomongin selanjutnya itu ada iPhone 13 mini atau iPhone 12s mini. Cuman banyak kabar yang menyatakan kalau dengan rendahnya penjualan dari iPhone 12 mini, gue juga gak tahu kenapa rendah, padahal iPhone 12 mini itu lucu. Tapi kayaknya mungkin orang lebih prefer ke iPhone SE yang ya somehow udah kurang lebih satu generasi dengan harga yang jauh lebih murah. Di mana iPhone 13 mini itu dikabarkan akan di-cancel, tapi dari John Prosser sendiri menyatakan hal ini tidak akan terjadi, jadi kalian santuy saja, karena untuk next wave iPhone tetap ada versi mininya. Dan juga terakhir stiker update untuk AirTags itu bakal di bulan Maret mendatang, kabarnya dari John Prosser. Karena dari kemarin nggak rilis kan, karena masalahnya kan kayak siapa yang mau pakai, karena nggak semua orang keluar. Jadi kalau barang hilang ya hilang juga, sama aja nggak ada notif ke smartphone dekat. Ya, yeah, that's it. So, gue akan baca pertanyaan. Pertanyaan dari Esa. Pertama, dari Mas Ulil Arjani. Mi 11 gimana bang soal overheatnya?
Gue udah baca gue baca sekilas ya, karena gue dari kemarin 3 hari belum baca berita, jadi bikin news emang cukup buru-buru. Dimana ada yang menyatakan kalau Mi 11 itu cukup overheat, dan itu kemarin udah dibahas sama Mas Gadget In, jadi mungkin kamu bisa nonton ke David Gadget In aja, karena saya tidak pegang sampai sekarang, tapi kalau emang overheat ya mungkin itu salah satu minus karena harganya yang cukup terjangkau dengan spek yang cukup wow sih, kurang lebih seperti itu. Ada uang, ada barang, ada kualitas, ya nggak sih? Gue nggak tahu. Oke, next. IL2, Honor Xperia Pro sama Honor iPhone 12 lebih terlihat kaya yang mana, ayo? Lebih terlihat kayak pengguna iPhone 12, tapi yang kaviar. Itu kayak mampus. Itu udah kayak gue nggak tahu, gue punya duit banyak banget, gue buang aja beli kaviar. Fauzan Fatahila, Bang, minggu ini Windows udah bisa pakai font app edit. Ini dari Windows. Ya ini gue udah baca juga. Jadi beberapa perusahaan tuh kan, awalnya Samsung ya setahu gue ya. Terus ada LG. Dimana Samsung tuh juga sekarang udah bisa kayak semacam AirDrop. Jadi ada yang namanya App Share kalau gue salah ingat namanya. Dan ini udah berlaku di Windows. Which is a good thing, tapi nggak akan menjadi suatu hal yang akan gue pakai karena ya extra layar, kenapa layarnya harus ditimpa gitu loh, nggak membantu juga karena kerjaan gue bisa dilakuin di komputer semua atau di smartphone semua, kenapa harus digabung ya. Oke, that's it. Terima kasih sudah menonton sampai akhir video ini. Seperti biasa, coba like, comment, share Instagram kita di @lazygadgets untuk berita lebih update setiap harinya. Gue di Jordi Leonardo, O-nya 2, dan jangan lupa subscribe. Thank you so much guys for watching and I'll see you next week. Kongsi guys, bye bye.